Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azima, merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan dengan teman-teman saya lainnya yang berjudul efektivitas beberapa jenis vaksin terhadap sistem imun dalam melawan virus SARS-CoV-2, yang mana koautornya Aditya Willy Putra, Sari Ramadhani, dan Afif Putra. Subjudulnya adalah latar belakang, metode, dan hasil. Pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penulisan ini adalah virus SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini termasuk dalam famili Coronaviridae. Pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan ada sekitar 27 kasus pneumonia dan etiologi yang tidak diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada praduga uji awal dideteksi bahwa penyakit ini diakibatkan oleh kelelawar. Kemudian setelah dideteksi disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang akan menyebabkan penyakit yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Pada virus ini menginfeksi umumnya pada saluran pernapasan yang merambah di semua kalangan umur, baik muda sampai tua, bahkan anak-anak. Namun yang sangat rentan adalah pada lansia dan kaum komorbid. Karena hal tersebutlah, maka ada beberapa macam jalan keluar yang harus kita peroleh, yakni salah satunya dengan proses vaksinasi. Semua negara di dunia gencar melakukan penelitian untuk menemukan vaksin. Tujuan penciptaan vaksin ini adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh sehingga dapat melawan virus yang ada di dalam tubuh. Banyak vaksin yang sudah ditemukan oleh berbagai negara dengan berbagai uji tahapan kelayakan dan percobaan, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 kepada manusia. Dan setiap vaksin yang akan dihasilkan itu pasti memiliki efektivitas yang berbeda terhadap tubuh manusia. Karena itulah saya dan teman lainnya membuat penulisan review pustaka melalui efektivitas virus SARS-CoV ini vaksinnya. Kemudian metode yang kami gunakan dalam penulisan ini yakni penelusuran literatur dengan metode sistematik literatur review, yakni berupa jurnal ilmiah yang diteliti oleh beberapa peneliti tentang efektivitas vaksin dalam melawan virus SARS-CoV-2. Dikumpulkan dari beberapa sumber Google Scholar, Elsevier, Springer, dan beberapa publisher lainnya. Selain itu juga menggunakan keyword di dalam kita mencarinya seperti vaksin efektivitas SARS-CoV-2, imun, dan lain sebagainya. Hasil yang kami dapatkan yakni menurut WHO pada tahun 2021 dikatakan ada beberapa macam vaksin yang telah mengalami tahap ketiga, di mana sudah final statusnya seperti Pfizer, kemudian AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, dan kemudian ada yang masih ongoing atau yang masih tahap ketiga atau dosis yang akan diterima seperti CanSino, Novavax, dan Sinopharm. Dan ada juga yang masih belum tahap selanjutnya atau pre-submission meeting held, sehingga kami masih belum bisa mengidentifikasi atau mereview vaksin-vaksin yang masih dalam tahap tersebut. Kemudian ada data efikasi vaksin yang telah kami dapatkan, yakni pertama ada Bharat Biotech Covaxin atau BBV152, di mana nama vaksinnya yakni Covaxin BBV152, efikasinya sebesar 81%. Kemudian Novavax 89%, CanSino 92%, kemudian Sinopharm 73%, Moderna 94%, Johnson & Johnson 66%, Gamaleya dan dengan nama vaksinnya Sputnik 5 sebesar 79%, Sinovac atau Coronavac 50%, kemudian Pfizer-BioNTech dengan nama vaksin BNT162b2 sebanyak 95% dan AstraZeneca sebanyak 79%. Aspek efikasi adalah kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan, dan efektivitas merupakan penilaian kemampuan vaksin melindungi masyarakat. Dalam beberapa macam data efikasi tersebut, maka dapat disebutkan bahwa Pfizer-BioNTech merupakan efikasi yang paling tinggi untuk sekarang ini, karena sudah adanya mutasi-mutasi SARS-CoV-2 yang telah menyebar di seluruh dunia, sehingga vaksin yang ada sekarang ini harus uji lanjut untuk melihat apakah efektif terhadap mutasi-mutasi yang ada dan menyebar di seluruh dunia. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf atas ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.